Terima kasih. Selamat siang. Pada hari ini penyelenggara didampingi oleh saya selaku kuasa hukumnya. Pada hari ini kita datang ke Polres Jakarta Selatan untuk mengikuti proses pemeriksaan untuk diambil keterangan mengenainya adalah sebelumnya pada tanggal 24 Mei 2022 Angel Elga sudah melaporkan ke Polres Selatan tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan yang diduga dilakukan oleh partner bisnisnya berkaitan dengan proyek cryptocurrency yang menggunakan nama Mbak Angel sebagai brand ambassador. Nama kriptonya adalah Angel Token. Jadi sementara kami menyampaikan sudah ada laporan polisi mengenai dugaan penipuan oleh rekan bisnis yang inisialnya bernama K dan C. Jadi itu saja. Sementara kami masih akan melanjutkan pemeriksaan. Jadi itu dari kami. Kira-kira lanjut. Seperti yang disampaikan tadi pengacara saya, memang saya datang ke Kapolres Selatan untuk meminta pertanggungjawaban, yaitu developer semua Angel Token, karena selama saya bergabung menjadi brand ambassador, dari awal sampai sekarang saya meminta semua keterangan, laporan itu tidak direspon dan tidak diberikan kepada saya, dan saya khawatir ini akan merugikan masyarakat. Dengan saya meminta semua kejelasan, keterbukaan agar mereka mau berbicara di masyarakat dan tidak dihimbaukan juga, lalu saya meminta pihak kepolisian untuk membuka ini seterang-terangnya, ada apa ini, karena ada beberapa postingan saya yang akhirnya dikomen oleh fans saya juga gitu, karena mereka merasa dirugikan. Nah itu juga merugikan saya karena yang komen ini komennya adalah di brand ambassador saya yang lain gitu, artinya kan berdampak di saya ya gitu. Nah yang sementara saya nggak tahu developer ini seperti apa kegiatannya dan program seperti apa, saya tidak tahu, dan saya selalu meminta dibukakan ini bagaimana, tapi tidak direspon. Dan saya akhirnya sepakat dengan pihak lawyer, kita udah bahas ini udah lama gitu ya. Saya juga sebenarnya korban di sini gitu. Saya sebagai brand ambassador tidak dibayar dan mereka mengingkari kontrak ini. Uang saya pun yang masuk ke sana tidak jelas, dan saya meminta kejelasannya. Bahkan saya minta dikembalikan, tidak dikembalikan. Artinya saya di sini juga selain brand ambassador tidak dibayar, saya juga diminta transfer, tapi juga uang saya juga nggak tahu kemana gitu ya. Nah saya khawatir ini akan berdampak kepada halayak, karena kan ini memakai nama saya Angel Token. Dan saya juga meminta pihak developer untuk menghapus nama Angel, gitu, karena ada indikasi yang menurut kita ini dugaan ini yang agak yang gimana nanti sesuai dengan proses nanti BAP nanti ya. Total kerugiannya nanti ada di BAP juga. Pasti yang ini kan menyangkut masyarakat ya. Saya juga mau mengimbau kepada masyarakat yang sudah bergabung menjadi investor di Angel Token yang saya tidak tahu berapa nilai jumlahnya dan apapun itu. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, kami, terutama saya, Angel Elga dan tim lawyer siap membantu untuk membuka tabir ini ada apa sebenarnya. Waktu itu kan gini loh, dari pihak mereka yang meminta saya seperti berbicara seperti itu, tapi kan kontrak tersebut saya brand ambassador. Ya. Jadi saya jelaskan, memang ada permintaan secara khusus dari pihak partner bisnisnya supaya Mbak Angel Elga ini menyampaikan bahwasanya Angel Token ini adalah miliknya Mbak Angel. Padahal sebenarnya tidak. Lalu kerjasama di mana Mbak Angel sendiri tidak terlalu mendalami persoalan kripto ini. Jadi memang
terbawa oleh suasana, jadi kemudian di drive oleh mereka sehingga berjalanlah seperti ini. Ya, karena Oke, boleh tahu nilai kontraknya sebagai brand ambassador itu sendiri? ada nanti ada ini ya Sesi saya berikutnya jelasin ya. Nanti Kalau kan untuk lagi membernya, Kak, di- member Angel Token itu saya berapa? nggak tahu sama sekali, karena itu saya meminta kan mereka dari awal sampai sekarang, tolong dong saya sebagai brand ambassador perlu tahu juga ini bagaimana kedepannya, ini merugikan masyarakat enggak gitu. Karena saya dari awal memang di kontrak itu sudah menyebutkan saya tidak mau terlibat membawa orang atau segala macam, karena saya memang tidak diberikan fasilitas untuk apa ya mengetahui ini seperti apa. Dan apalagi kan ini yang kontrak dengan saya kan terlibat dengan Ibu Bayangkari gitu ya. Jadi pada awalnya saya pikir gini, oh ini Ibu Bayangkari nih gitu kan. Saya percaya dong karena saya pikirnya ya kalau Ibu Bayangkari kan tidak akan melanggar hukum gitu kan. Ya saya pikir ya udah, apalagi saya melihat beberapa teman artis kan lagi launching juga token-token kripto gitu kan, apalagi mau di launching kan. Ya udah ayo monggo saya bilang gitu ya. Pokoknya saya ya udahlah, kan saya pikirnya Ibu Bayangkari gitu loh ya, kan nggak mungkin ini. Tidak mau terbuka sama Angel sendiri ya. Nah ini kan lagi di proses. Ya, tapi yang sudah sempat Saya juga menanyakan, kenapa mereka mau mereka tidak menjawab. Sejak kapan Mbak nggak dibayar Mbak? Dari awal setelah launching tuh saya udah minta gitu loh, bahwa mana sih laporannya, karena di kontrak saya juga tertulis bahwa mereka wajib untuk memberikan laporannya setiap bulan. Dan dana saya pun mereka harusnya memberikan saya aplikasi, ini duit saya kemana, mainnya seperti apa kan gitu kan, tapi tidak digubris gitu. Tapi apakah ini dilakukan karena adanya juga laporan dari masyarakat bahwa Angel Token itu sering turun nilainya? Oh enggak, saya justru nggak tahu ya, saya nggak tahu, justru saya di sini ini karena saya pribadi yang dirugikan, saya nggak mau masyarakat ini juga dirugikan gitu loh. Makanya saya di sini mumpung ada teman-teman media juga gitu ya, kalau misalnya dengan adanya tayangan seperti ini gitu ya, kami pun bersedia menampung apa nanti dari pihak mereka, mungkin investor yang masuk. Saya nggak tahu karena saya memang tidak mengerti gitu loh proyek mereka ini seperti apa. Berarti hanya modal kepercayaan aja ya Mbak ya? Bisa dibilang gitu nggak sih? Ya karena seperti Ibu Bayangkari kan yang minta saya kontrak ini. Jadi sifatnya percaya karena diberikan iming-iming, diberikan suatu cerita yang dimana ini program yang menghasilkan keuntungan seperti teman-teman artis yang lain, kira-kira itu. terus laporan kapan? Tanggal 24 Mei kemarin. Nah, jadi kita memang sudah melaporkan, kemudian ini dalam proses kita dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pelapor sekaligus korban. Oh, berarti laporannya sudah ya? Sudah tanggal 24 Mei kemarin. 24 Mei. Oke. Jadi agenda selanjutnya? Masih kita dalam proses pemeriksaan. Nanti setelah ini nanti kita akan. Tapi total kerugian benar-benar nggak bisa diungkap loh. Sebentar. Jadi total kerugian ini sebelum sale penjualan Angel Token di bulan akhir Februari ke Maret, Mbak Angel sudah dimintakan uang sejumlah 100 juta rupiah untuk kepentingan pembukaan account sebagai pre-sale. Nah, persoalannya sampai sekarang accountnya sendiri nggak kelihatan, kemudian untung atau ruginya tidak tampak, sehingga ini menjadi suatu persoalan di mana jangan-jangan ini Mbak Angel dirugikan, gitu, kira-kira begitu. Nah, jangan-jangan juga ini sebagai dugaan penipuan oleh pihak partner bisnisnya, developer. Jadi karena posisi ini kami memang menduga ada unsur-unsur penipuan, sehingga kami membuat laporan kepolisian dengan dugaan penipuan terhadap Mbak Angel selaku pelapor dan korban. Memang juga mungkin akan ada korban-korban lain dari masyarakat yang sebagai investor dari program Angel Token ini, kripto ini. Jadi ini persoalan kripto ini, cryptocurrency yang memang masih baru, kira-kira begitu. Mulai kapan Kak mau memulai poskonya sendiri? Memulai poskonya tadi? Laporan ya semenjak saya minta laporan kepada developer, bagaimana sih dana pribadi saya, kalian tuh mainnya bagaimana, uang itu dikemanain, aplikasinya mana. Walaupun saya tidak bisa bermain, tapi kan paling tidak menjelaskan dong, ya kan ini keuntungannya apa, kerugiannya apa, kan jelas harusnya begitu. Terus yang kedua juga, kontrak brand ambassador saya ini ada nilainya.
Tetapi selama 4 bulan ini saya tagih, berhak saya ya, mereka semuanya silent, diam, dan tidak ada respon, selalu dengan alasan-alasan. Kalau dari awal tidak mengerti sama sekali tentang crypto ini. Sekilas aja, tapi proyek dalam ini kan developer ini saya tidak mengerti. Kalau kriptonya secara general ngerti lah. Berarti Mbak mengikuti ini karena ada ini Ibu Bayangkari itu Mbak? Salah satunya. Dan iming-iming juga. Ibu Bayangkari itu hanya dicatat apa gimana namanya? Hanya dicatat oleh privat atau gimana Ibu Bayangkari? Memang saya kenal dengan suaminya juga. Beberapa kali saya ketemu suaminya kalau lagi meeting, waktu respon juga kan suaminya datang. Inisial K ini Ibu Bayangkari? Iya. Iya. Ya, Pak Angel, berarti nilai kerugian bukan yang 100 juta itu aja, tapi ada yang Iya. kontrak. Iya. Berapa tuh? Bisa Banyak sampai lah. Pokoknya ya. Benar di atas 3M nilai kontraknya? Miliaran. Iya, Miliaran. Miliaran. Itu yang terlihat. Yang tidak terlihat kita tidak tahu ya. Dengan nanti perputaran marketnya seperti apa. Jadi trauma nggak sih? Ya udahlah, kalau ini kan ujian ya. Saya yang penting buat saya adalah menjalankan proses hukum ini sebaik-baik mungkin, karena di sini adalah memakai nama saya sebagai Angel Token. Jangan sampai masyarakat yang lain juga, oh karena ini punya Angel Token saya percaya nih ini, mereka pada beli, akhirnya mereka juga korban seperti saya. Makanya ada teman-teman hadir seperti ini, terima kasih banget gitu ya. Artinya ini juga memberikan informasi gitu ya. Dan saya tadi kembalikan lagi, kami pun siap, karena saya memang tidak tahu dengan program developer ini gitu ya, kami pun siap membantu kalau memang ada keluhan dari investor nantinya gitu.